Kalau misalnya masyarakat di luar kampung itu mau datang teriak-teriak ya biar aja kan. Iya. Ya kami pekerjakan pun masyarakat setempat itu yang kita pekerjakan. Betul. Oh, kapal-kapal ponton itu pun punya masyarakat setempat. Nah, bukan arogasi PT Timah. Tetap ada prosedurnya. Ada prosedur. Kelola, tapi masyarakat di pesisir yang dampak itu Terselamatkan dan sejahtera. dan diberi kompensasi. Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Telah hadir dan alhamdulillah di podcast kali ini di Viral News and Entertainment, tokoh yang sudah tentu tidak asing lagi di mata rakyat Indonesia. Dia adalah Bang Hercules. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat walafiat. Kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, dulu kan kita dikenal dengan masyarakat Indonesia ini Bang Hercules sepak terjangnya bagaimana di ibu kota negara kita. Kali ini dia akan merambah dan menginjakkan kaki Kepulauan Bangka Belitung. Tentu ini menjadi fenomena yang menarik. Ada apakah beliau terjun ke Bangka Belitung ini? Dengar-dengar dia sudah mendapatkan izin untuk mengolah dan mengeksplorasi tambang yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Begitu ya Bang? Ya, betul. Oke, sejauh ini langkah niat baik Abang untuk melakukan eksploitasi timah yang ada ke Kepulauan Bangka Belitung ini sudah berapa persen Bang? Saya berada di Pulau Bangka ini sudah mau hampir 6 bulan. 6 bulan? Ya, udah cukup lama. Nah, Abang sudah mengantongi SPK, tentu wilayah-wilayah yang dituju oleh SPK tersebut di wilayah mana saja Bang? Sudah mau 6 bulan di sini, artinya bukan langsung datang-datang terus langsung mendapatkan SPK, tidak. Betul. Memang itu kita sudah proses dari awal permohonan untuk bisa mendapatkan SPK itu, tetapi kita diarahkan untuk lebih terdahulu untuk sosialisasi dengan masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat yang di laut mana yang laut itu adalah iup PT Timah. Iya. Sehingga saya pernah coba di Bangka Barat, di laut Belo. Oh. Di Bangka Barat laut Belo. Sosialisasi, pertemuan Dengan para tokoh para dan pemudanya tokoh, juga Bang ya. para nelayan, para pemuda, sehingga itu semua sudah kami laksanakan. Tetapi di sana karena ada kapal isap KIP. KIP adalah milik perusahaan PT Timah, makanya PT Timah memberikan saran untuk carikan di tempat lain untuk sosialisasi lagi, bikin pertemuan masyarakat lagi. Sementara yang di Laut Belo ini kita geser dulu. Gitu. Makanya saya dari Bangka Barat ini pindah ke Bangka Selatan. Itu pun di situ sama, bikin pertemuan dengan masyarakat, sosialisasi yang terbuka, tertutup, dan berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Jadi menyita waktu, memang menyita waktu ya. Menyita waktu dan semua urusan pekerjaan yang di luar itu semua tertinggal semua. Hampir 6 bulan ini memang fokus untuk masalah urusan mau pertambangan timah ini. Iya. Tapi kita tahu Abang sendiri yang hobi, orang yang hobi menghadapi suatu tantangan, yang tantangan itu memang harus ditaklukkan begitu. Dan tantangan terberat untuk menghadapi masyarakat ketika sosialisasi ini apa Bang yang Abang rasakan? Sehingga sosialisasi yang kita laksanakan dan yang kita rasakan
dan memang bukan hal yang gampang. Iya. Dan mendapatkan SPK itu agak mudah, agak gampang. Iya. Tapi ternyata mendapatkan SPK itu tidak gampang langsung melaksanakan pekerjaan atau pertambangan itu. Harusnya orang yang memberikan hak SPK yang memang prerogatif dari PT Timah sendiri memberikan SPK mudah untuk mengeksploitasinya atau melakukan penambangan itu sebenarnya, Bang ya. Walaupun misalnya begini, walaupun SPK itu kita dapat, tapi ternyata sosialisasi pendekatan masyarakat itu tidak setuju, tidak mau menerima kita, SPK itu pun tidak ada gunanya. Makanya saya cukup hampir 6 bulan di sini itu melaksanakan pendekatan dengan masyarakat yang kayak kemarin kita sudah dapat SPK yang untuk 1 bulan dari Laut Marbau, Temayan, Rias, dan Batu Perahu, Batu Kodok, Ketapan, Laut Padan, Karambelin. Serentak itu dapat SPK, tapi masyarakat tidak setuju. Makanya kemarin itu saya mengundurkan diri. Dan SPK itu saya nggak perpanjang, ya, saya tidak perpanjang. Oke. Saya tidak perpanjang. Tiba-tiba saya seling 1 minggu begini saya didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Marbau, Temayan, Rias, ketua nelayan, ketua forum, ketua pemuda, ketua LSM, dan RT, RW, kurang lebih hampir 50 orang datangi saya. Untuk mau mengajak Pak Hercules kalau memang Pak Hercules bisa mendapatkan SPK dari perusahaan PT Timah, berarti legal, marilah kerjakan di wilayah kami, Marbau, Temayan, Laut Rias. Kami semua masyarakat siap mendukung. Oh iya. Ini perwakilan kurang lebih 50 orang ini dari masyarakat Marbau, Temayan, Laut Rias. Sehingga saya semangat kembali. Ya. Semangat kembali untuk bikin pertemuan lagi. Hampir 2 bulan itu pertemuan itu. Untuk mendalami itu pertemuan itu. Akhirnya tercapailah, sepakatlah semuanya, bikinlah tim panitia. Oh, oke. Bikin tim panitia itu perwakilan dari Marbau, Temayan, Rias ini kurang lebih 100 orang lebih. 140 atau 150 orang, sampai 160 orang. Ini mewakili masyarakat Marbau, masyarakat Temayan, masyarakat Rias. Kalau dipanggil itu Laut Marbau, Laut Temayan, Laut Rias. Iya. Bentuk itulah, sehingga dasar-dasar itulah kami membawa itu kepada PT Timah kembali. Oke, kompensasi apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mendukung? Nah, jadi dasar itulah ya, memberikan itu kepada PT Timah. Saya lanjutin. Dasar itulah memberikan kepada PT Timah sehingga PT Timah menganalisa dan proses untuk tim dari PT Timah untuk turun ke lapangan untuk mencari tahu gitu loh, untuk mencari tahu bahwa itu benar apa tidak, tanda tangan itu benar apa palsu apa segala macam. Ternyata semua itu sesuai dengan sosialisasi dan transparan dan teken meneken, itu ternyata itu semua benar. Makanya itulah PT Timah menangkap itu semua. Akhirnya proses. Habis proses, kami kembali lagi bikin pertemuan lagi dengan ketua tim perwakilan dari Marbau, Temayan, Rias ini, dan duduk lagi untuk masyarakat itu kurang lebih sekitar 500-an orang. Kita bicara masalah tentang kompensasi, tentang pembangunan, tentang kebutuhan masyarakat dan sekitarnya. Terus kompensasi seperti apa kalau memang nanti ini ditambang. Akhirnya di sinilah kami dengan tim itu, panitia itu dan 100 orang lebih ini termasuk dukungan yang lain-lainnya, kami bikin kesepakatan sehingga
ketemulah suatu angka yang kompensasi yang akan diberikan. Di situlah bikin kesepakatan lagi, terus termasuk pontong-pontong. Udah sepakat itu kami bawa lagi itu kembali lagi ke PT Timah, untuk supaya untuk yang kedua kali untuk meyakini PT Timah lagi. Proses itu lagi dengan data-data dokumen yang kami serahkan, tanda tangan TKMNK perjanjian kompensasi. PT Timah menganalisa kembali, dianalisa kembali, dan dicek kembali ke bawah. Ternyata semua itu akurat dan benar. Nah, makanya kemarin pertengahan bulan puasa itu PT Timah mengadakan sosialisasi terbuka dan di masyarakat diundang dan dihadiri oleh bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, dari Korem yang mewakili Koramil, dan pemerintah daerah Pak Camat Tobuali, dan tim dari PT Timah. Disitulah kita sharing, bicara, tanya jawab. Bapak-bapak dari PT Timah menanya kepada masyarakat itu menjawab. Apa yang komitmen, TKMNK, perjanjian, semua itu bahwa kami yang melaksanakan, kami yang tanda tangan, kami yang setuju. Kompensasi yang udah kami sepakatan, kami tanda tangan itu semua oke semua, bahwa inilah kami hadir di sini. Nah, tidak ada satupun menolak atau keberatan apa, tidak ada. Dan lebih cepat lebih bagus karena kami butuh kompensasi yang jelas untuk kami membangun kampung kami. Betul. Jadi kalau kita pekerjaan yang kita undur, paling tidak kompensasi dari masyarakat yang selama ini membutuhkan ya terundur juga begitu Bang. Tetapi waktunya kapan yang pasti kita bergerak untuk menurunkan perangkat-perangkat kita seperti ponton itu Bang di daerah tersebut? Sudah deal semua kan? Sudah deal semua. Jadi ponton itu nunggu dari bulan puasa karena ponton itu sudah diverifikasi dan sudah dinomorin dan sudah dipasang bendera semua. Jadi tadi jam 8.30 kita bersama dengan tim CP Timor Melau, saya sendiri dan tim, dan dengan PT Timah kami ada gelar pertemuan di Aula Polda Bangka, dipimpin oleh pimpinan rapat Pak Wakapolda Pak Sugeng, dan dihadiri oleh Dirkrim Sus, Dirkrim Dir Intel, Dirpol Air, Kapolres Tobuali, dan Kabakop, dan semua para pejabat-pejabat Polda, semua ada semua di situ. Dan dari PT Timah Kadipam, Brigjen TNI Uin, dan GM PT Timah Pak Samadi, dan Pak Tonggo yang beliau yang tentang SPK, dan dengan kami tim itu di situ kita gelar di situ untuk kita tanya jawab tentang mekanisme prosedur apa yang nanti kalau memang sudah siap pelaksanaan seperti apa. Sehingga tadi kita sudah mempertemukan itu semua dan membicarakan itu. Ya tinggal hasilnya nunggu keputusan dari Pak Kapolda. Kapan yang mau kita jalankan. Tetapi yang paling pasti dalam waktu dekat. Semua perangkat sudah kita persiapkan. Ada satu pertanyaan, kenapa Abang tertarik dengan penambangan timah ini Bang? Sampai ke telinga Abang sendiri mendengar bahwa Kepulauan Bangka Belitung ini kaya dengan tambang timah, padahal selama ini sepak terjang Abang ya lebih kepada pengamanan, security. Nah, kenapa begitu tertariknya Bang? Saya juga pertama ke sini tuh cuma sekedar mau lihat-lihat. Ya mau melihat-lihat, terus ya karena begitu ya artinya mau lihat-lihat, terus ya ada kasih jalan untuk ya saya harus terjun ke ini di sini di Bangka ini, ya dapat kepercayaan dari PT Timah, ya kan, dapat. Jadi ya saya tidak tahu lah, mungkin harus saya yang Allah yang menentukan. Saya yang mungkin harus salah satu PT Timah bisa memberi kepercayaan ini
Karena ini BUMN punya, negara punya, mungkin kekuasaan Allah. Iya. Ya, makanya saya padahal udah berbulan-bulan di sini saya masih buta aja. Padahal saya punya pekerjaan di Jakarta juga banyak sekali gitu loh. Iya, kita tahu banyak sekali numpuk dan pekerjaan PR yang harus abang selesaikan berapa bulan, 6 bulan di sini tertunda banyak. Ini ajang bisnis baru tentu, yang tantangan baru bagi abang untuk menyelesaikan ini. Dan ketika ini jalan 20 ponton, ada tak niat untuk menambah lagi? Karena begini bang, terus terang. Dari selentingan masyarakat di Bangka Selatan sendiri, atas kompensasi yang abang berikan itu terlalu besar, yang selama ini mereka terima hanya kurang dari 50%-nya bang. Dan inilah orang-orang ini mau melihat contoh dulu. Ketika di Bangka Selatan ini kompensasi itu berhasil, memang dipenuhi, mungkin daerah-daerah lain harus meminta abang dong untuk melakukan penambangan-penambangan. Karena kita tahu sendiri bang, ilegal. Penambangan ilegal di Bangka Belitung sangat marak. Dan SPK katanya ada selentingan, kenapa harus orang dari luar? Selama ini tidak menutup mata sebenarnya kita orang luar yang melakukan penambangan di sini bang. Jadi iya sebenarnya kenapa harus Bang Hercules yang memang public figure selama ini menjadi sorotan, sementara orang-orang tidak menjadi sorotan? Akankah abang ketika daerah lain meminta untuk dilakukan penambangan karena kompensasinya begitu besar, abang menambah lagi ponton-ponton itu? Jadi kan begini, saya dapat kepercayaan dari PT Timah karena saya datang dengan hati. Iya. Ya, saya datang dengan hati. Karena saya melihat sendiri bahwa kalau memang ini Allah kalau memang memberi kemudahan, ya, untuk saya mendapatkan kepercayaan dari PT Timah untuk bisa menjalankan ini di salah satu lokasi yang mana aja, mungkin Tobuali atau mungkin Bangka Induk atau mungkin di Bangka Barat atau di Bangka Tengah, ya, berarti karena saya datang dengan hati, ya, kalau memang ini dapat kemudahan, ya, prinsip saya, kepercayaan ini saya harus mempertanggungjawabkan kepada PT Timah. Timah ini harus saya kelola dengan baik. Karena ada saran dari PT Timah pun, kalau seandainya ini bisa menerima dari masyarakat, kompensasi yang harus diberikan masyarakat itu harus sesuai dengan kesepakatan, Iya. Sesuai dengan komitmen-komitmen. Jangan sampai awalnya kita sudah memberi janji-janji, tapi setelah itu jalan kita lupakan. Iya. Makanya sering terjadi di mana-mana keributan, terus tidak panjang pertambangan itu karena komitmen-komitmen itu kita lupakan. Komitmennya itu yang sering Dilupakan karena kompensasi itu malah salah jalan kepada orang yang bukan haknya. Betul. Bukan kepada masyarakat yang sudah kita janjikan, tapi kepada orang lain yang bukan haknya, sehingga terjadilah muncul salah paham, keributan, sehingga pertambangan itu tidak akan jalan. Dan ini yang abang perkuat untuk abang, komitmen ini yang abang pegang ya. Tapi mudah-mudahan mungkin 1-2 hari ini tunggu hasil dari Polda dan mungkin Pak Kapolda sendiri yang sudah mungkin kalau memang sudah pengamanan dari Polda sudah siap, mungkin akan dibantu oleh Korem, dibantu oleh AL dan juga dari Kadipam, PT Timah sendiri, ini gabungan untuk bikin pengamanan untuk kita melaksanakan di situ. Ya, kita akan tepatkan sesuai dengan janji-janji yang sebelum SPK ini keluar ini. Ada komitmen-komitmen yang akan kita berikan kepada masyarakat. Oke, sebagai bentuk antisipasi ketika kita berjalan terus ada gangguan-gangguan kecil riak, apakah sudah dibicarakan tuh bang semuanya? Ya, kalau gangguan-gangguan kecil yang itu, ya, yang penting kan begini, laut Tobuali ini kan besar, panjang, dan di sini itu dari laut Rias, Temayan, Marbau, Batu Perahu, Batu Kodok,
Ketapang, Karangblin, Laut Padan. Ini kelompok ini nelayan-nelayan. Jadi gitu loh. Jadi, nah, ya kalau misalnya dari Marbau Temai Laut Rias yang dikasih, ya ini yang dikerjakan. Inilah yang diberi kompensasi. Oke, jangan keluar dari IU, jangan keluar dari SPK. Yang penting kita tidak boleh keluar dari SPK. Yang dusun 1, 2, 3 yang kita dapat SPK itu yang kita kerjakan. Iya. Nah, kalau misalnya masyarakat di luar kampung itu mau datang teriak-teriak, ya biar aja kan. Iyalah. Itu kata Kapolda, saya kan kemarin ketemu Pak Kapolda di kediaman, bilang gitu. Betul. Biarkan aja dia teriak-teriak, kan? Yang penting kan dia tidak boleh anarkis, dia tidak boleh merusak, dia tidak boleh memukul orang lain atau melukai orang lain. Negara ini negara hukum, ya Pasti demo ada tindakan. Ya, demo biar aja ya. Kalau capek ya bubar sendiri, ya lapar ya bubar sendiri juga. Iya. Tapi kalau ketika dia merusak, dia membakar, itu Ya berarti sudah ada sanksi hukum. berarti dong. beda lagi Iya, lagi tindakannya. Benar. Ya, berarti Orang silakan bernyanyi di luar halaman pekarangan rumah kita ya, katanya, terserah. terserah. Iya. Capek kata Pak Kapolda. Iya. Capek bubar sendiri, lapar juga Iya. bubar sendiri. Oke. Tapi dia kalau dia nggak boleh masuk ke kampung itu, dia bikin anarki, bikin keributan di situ. Oke. Nah, hukum akan kedepankan akan ditangkap semua, akan diproses secara hukum. Iya. Nah, jadi ini Pak Kapolda. Tadi pun kita berbicara di Polda pun dipimpin oleh Pak Wakapolda pun semua bapak-bapak dari kepolisian, dari Karop, dari Dirkrimum, Dirintel, semua pun menyatakan kesepakatan seperti itu. Artinya, jadi kita nggak keluar dari Ring. ring yang SPK yang kita dapat, Iya. yang dusun Tidak keluar dari zona. zona. Oke. Susun 1, 2, 3 zona yang kita dapat. Masyarakat ini ya nanti akan juga menjaga. Ya, Jadi, karena mereka sudah sepakat dan sudah mereka sepakat. harus berhak juga Berjaga. wajib juga untuk menjaga Karena secara tidak langsung. Karena ada tim panitia kurang lebih 100 orang itu kan. Mm. Nah, kalau dari kampung lain yang datang di kampung orang, ya saya rasa itu ya tadi kan bilang kan, ya nggak benar lah gitu loh. Iya, berhadapan dengan masyarakat tadi. Mereka panitia masyarakat, tadi. tapi masyarakat itu pasti akan menyerahkan kepada penegak hukum. Tentu. Menyerahkan bapak kepolisian, bapak Kapolres, mungkin bapak Kapolres pas kurang mampu, mungkin akan bantuan Polda. Iya. Polda akan turun untuk membantu, untuk mengatasin. Oke. Karena ini kampung orang. Iyalah. Kampung orang, dia datang, dia mau menyerang kampung orang. Iya. Ya kan? Kita negara hukum. Negara hukum. Ingat bahwa ini negara Ingat, hukum. negara hukum. Beberapa tokoh masyarakat juga yang hadir di sini sangat mendukung karena Bang Hercules ini memegang izin resmi Dari negara. dari negara. Perusahaan negara. Perusahaan negara Dan yang jelas-jelas menyumbang pembangunan negara. Negara. Karena perusahaan negara. Jadi perusahaan negara tidak boleh kalah dengan orang-orang yang Harus. karena SPK dan atau surat jalan yang saya pegang ini bukan perusahaan swasta, Ya. bukan bukan perusahaan pribadi atau perusahaan Hercules pribadi. Surat jalan atau dikatakan SPK dan surat jalan yang akan mau saya jalankan ini punya negara, punya negara. Dikeluarkan oleh Dan negara. saya menjaga timah ini, biji timah ini akan saya kumpulkan, yang akan mempekerjakan pun masyarakat setempat itu yang kita pekerjakan. Betul. Kapal-kapal ponton itu pun punya masyarakat setempat. Dan kompensasi pun nanti akan memberikan kepada mereka cukup besar. Saya dengar cukup Jadi- besar, lebih besar dari yang selama ini mereka terima. Yang selama ini mereka terima kan, ya artinya tidak sesuai dengan Sangat pendapatan. tidak sesuai, Sangat kecil sekali. Tapi saya memberikan sangat besar. Iya. Kalau memang ini jalan. Jadi karena saya optimis, saya di sini saya pede dan saya berani karena ini perusahaan negara. Iya. Perusahaan negara yang harus kita jalankan dan di atas iup negara. Iya. Dan laut itu adalah punya negara, Punya negara. bukan punya masyarakat. Dalam undang-undangnya jelas. Ya jelas. Ada. Dikelola oleh negara. Dikelola oleh negara Untuk kesejahteraan. untuk kesejahteraan negara, untuk membangun negara, untuk membangun NKRI ini, untuk kepentingan kita bersama. Betul. Jadi laut itu bukan punya masyarakat. Kan. Kita semua ini numpang.
yang punya laut itu adalah negara. Jadi perusahaan Timah ini perusahaan BUMN. Bagian daripada negara. Perusahaan BUMN adalah perusahaan negara. Makanya negara memberikan kepercayaan melalui PT Timah kepada kami untuk menjalankan ini, untuk mengelola ini. Hasilnya kami akan membawa ke perusahaan PT Timah untuk mengelola. Iya. Mengelola Timah itu untuk membangun negara ini. Negara. Jadi bukan masyarakat Khususnya yang Bangka Belitung. bukan masyarakat yang punya saya punya laut. Iya. Kayak kemarin saya ketemu saya punya laut. Ya kalau kau punya laut mana suratnya? Ya kan? Kalau ada suratnya, saya akan bicara sama PT Timah, Pak. SPK-nya balikin, ternyata Laut itu punya orang. laut itu punya si A, si B, si C. Mari bersama-sama untuk membangun, untuk menambang. Ini kompensasi kepada kalian jelas. Timahnya dibawa ke perusahaan negara untuk membangun negara ini. Ini laut ini punya negara. Betul. Tapi negara tidak serta merta negara terus rakyat. Iya, enggak. bukan arogansi negara. Bukan arogansi negara, bukan arogansi PT Timah. Tetap ada prosedur. Ada prosedur. Kelola, tapi masyarakat di pesisir yang dampak itu Terselamatkan dan sejahtera. dan diberi kompensasi. Itu sejahtera. Diberi kompensasi, terselamat dan sejahtera. Sejahtera. Ya. Yang selama ini hanya cuma tahu dan menikmati, ndak habis bulan sudah habis duitnya. Saya cuil. Iya. Tapi dengan munculnya saya kasih kompensasi besar. Lagu Bruri Bulan Sabit. Wah. Belum habis bulan sudah habis duit. Sudah habis duit. Cukup Untuk menarik, membangun. Bang. Benar cukup menarik dan perlu digarisbawahi bahwa yuk kita bangun Kepulauan Bangka Belitung. Ketika Anda berbicara kenapa orang luar harus masuk, ketika kita berbicara sendiri dan saya juga mempertanyakan orang luar masuk ke sini untuk membangun Kepulauan Bangka Belitung, kenapa justru orang dalam Kepulauan Bangka Belitung sendiri ingin menolak kehadiran orang yang ingin membangun Kepulauan Bangka Belitung? Yuk, seperti Bang Hercules pesan tadi, kita sama-sama untuk membangun negeri, khususnya negeri kesejahteraan masyarakat dan Kepulauan Bangka Belitung. Bang Hercules, terima kasih sudah hadir di Viral News and Entertainment. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk Abang. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih. Semoga saja sukses untuk kita semua dan khusus untuk Bang Hercules untuk membangun negeri ini, khususnya Kepulauan Bangka Belitung. Viral News and Entertainment mengucapkan terima kasih kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.